Coba, sarjana itu dari bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta itu sravana, pakai V, sravana. Dalam bahasa Sanskerta dulu, istilah sravana itu adalah seorang murid yang berguru kepada seorang mursyid yang spiritual. Itu artinya. SCID hadir di sini belajar kepada seorang guru, seorang mursyid yang kamil mukamil sesuai dengan namanya sravana. Setelah masuk Belanda, masuk perkembangan, diubah jadi sarjana, bergeser, bukan berguru kepada seorang ahli spiritual, tapi berguru kepada orang-orang yang mungkin juga tidak ada spiritualitasnya. Pagi ini kita menyaksikan suatu prosesi yang hanya satu-satunya di Indonesia dan di dunia, wisuda dan manakib. Suatu inovasi yang tiada yang sangat luar biasa yang digagas oleh pengarasa Abah untuk kita semua, sehingga kita berkumpul dan memperkenalkan bagaimana Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah ini setelah 9 tahun berkiprah mengajak kepada semuanya untuk sama-sama menitipkan, mengikut sertakan keluarganya menyekolahkan, menguliahkan di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah ini. Kalau kita melihat tujuan pendidikan nasional, ini para guru, para penyelenggara pendidikan, semuanya kita tentu dalam tujuan pendidikan ini, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi, bahwa tujuan menyelenggarakan pendidikan ini adalah menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Nggak ada lain. Cerdas, pintar itu nomor sekian. Iman dan takwa itu tujuan pendidikan nasional. Kalau di pesantren ini, di sekolah ini, di SCID ini berbasis nilai-nilai sufistik, berbasis tasawuf dan thariqah, maka kampus SCID itu adalah salah satu kampus yang mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Kan tujuannya untuk iman dan takwa. Iman dan takwa talqin. Talqin iman dan takwa, tidak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Tujuan pendidikan nasional, iman dan takwa itu pintunya lewat talqin. Jadi SCID berbasis tasawuf dan thariqah itu sudah benar, sudah tepat, sudah membantu pemerintah mempercepat menjadi peserta didik lulusan-lulusannya sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ini para wisudawan wisudawati, berbahagialah orang tua sekalian yang menitipkan putra putri terbaiknya di SCID, mestinya memahami dengan baik. Di tempat lain disebut aja jadi pajangan iman dan takwa itu tujuan pendidikan, tapi teknisnya nggak pernah dipakai. Hanya di SCID lah, atau salah satunya di SCID ini, dengan bimbingan mursyid kamil mukamil, para mahasiswanya menjadi sosok yang iman dan takwa. Selesai. Tujuan pendidikan tinggi juga sama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang sudah diundangkan oleh pemerintah, sama. Tujuan pendidikan itu menjadi peserta didik iman dan takwa. Ini kabar baik buat mahasiswa yang IQ-nya biasa-biasa, IPK-nya biasa-biasa, yang penting perbanyak zikir talqinnya lah.
Karena kecerdasan itu tidak nomor satu di dalam tujuan pendidikan nasional. Ya. Jadi harus hadir ke sini setiap manakib dalam rangka tadi meningkatkan iman dan takwa. Ya. Silakan dipelajari itu tujuan pendidikan nasional dalam undang-undang. Ini sudah sangat Indonesia sekali, membantu Indonesia, membantu pemerintah dalam rangka bukan lagi mewujudkan, mempercepat. Ya, mempercepat lahirnya lulusan yang beriman dan bertakwa. Nah itu satu, bahwa berbahagialah, bersyukurlah kita sudah dibekali oleh penguasa Abah suatu ilmu yang sempurna, ilmu lahir, ilmu batin. Inilah yang Allah sebutkan di dalam surat Luqman ayat 20. Wa asbaghu alaina ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah oleh Allah sudah diberikan sempurna nikmat lahir, nikmat batin, ilmu dangkal, ilmu dalam. Para mahasiswa belajar KPI di jurusan KPI dan di jurusan BPI baru selesai belajar ilmu dangkal saja kalau di tempat lain. Tetapi di STID ilmu dangkal, ilmu dalamnya juga dipelajari. Kurang apa lagi? Oleh Allah kita diberikan, disempurnakan nikmat lahir, nikmat batin. Berarti ni'amahu dhahiratan itu diantaranya ilmu dangkal, wa batinah itu ilmu batin, ilmu dalam. Hadirin rahimakumullah, pemirsa mukarram. Oleh karena itu pemirsa Abah sering mengatakan lulusan STID itu harus menjadi sarjana jadi, diwisuda menjadi sarjana jadi, berkah karomah pengarsa Abah. Hari esok ceria menanti karena lulusan STID penuh dengan berkah. Di STID para mahasiswa menimba ilmu, diakhiri dengan wisuda menjadi sarjana jadi. Mahasiswa tak akan melupakan amaliyah guru, bekal bahagia kembali ke hadirat ilahi. Selesai sekolah di STID, menitipkan di sanawiyah, di aliyah, di kampus. Ini adalah perguruan tinggi yang unggul berbasis fisik. Tadi saya lihat baca fisiknya. Rangka Jepang, saya baca kemarin hasil informasi di negara Jepang, itu baru membuka jurusan tasawuf pengertian. Toat, ya, baru buka jurusan tasawuf. Jurusan tasawufnya itu bukan untuk tasawuf amal, mereka untuk ilmu. Jadi yang sekolah di Jepang jurusan tasawuf diteliti jamaah torikoh kudu anak sabadehnya juga kumaha kelakuanan kan gitu. Prodi nanti program studi nanti berhenti sampai situ. Hadirnya jurusan tasawuf di negara-negara maju sekalipun di Jepang sekalipun itu hanya berhenti untuk meneliti perilaku jamaah thariqah. Apa efek-efeknya? Hanya bicara itu aja. Alhamdulillah, alladzi fadlana 'ala katsirin min ilmi. Kita di sini dibisakan, dimampukan untuk bukan hanya belajar ilmunya tapi juga amal. Karena ilmu dan amal inilah yang menjadikan sulit para wisudawan atau para setelah meraih tetewa sarjana. Coba sarjana itu dari bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta itu sravana, pakai V, sravana. Dalam bahasa Sanskerta dulu istilah sravana itu adalah seorang murid yang berguru kepada seorang mursyid yang spiritual. Itu artinya. STID hadir di sini belajar kepada seorang guru, seorang mursyid yang kamil sesuai dengan namanya sravana. Setelah masuk Belanda, masuk perkembangan, diubah jadi sarjana, bergeser
bukan berguru pada seorang ahli spiritual, tapi berguru kepada orang-orang yang mungkin juga tidak ada spiritualitasnya, kering. Maka carilah oleh kita semua, dan inilah di antara tempat yang sudah tepat, sudah selesai di sini. Kalau bicara pengerasa, Dr. Ucuk meminta ke saya, tolong proyeksi kampus berbasis tasawuf, beres kalau begitu, membantu mempercepat pemerintah. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, ilmu dan amal sebagai lulusan STID itu harus diimbangi dengan dua-duanya. Lulusan STID tidak hanya berilmu tapi juga beramal, karena amalia spiritualnya selalu dipakai. Tadi saya setuju dengan ketua yayasan, dosen-dosennya yang ngajar di sini kalau tidak ditaati dan tidak mengamalkan diri yang tadinya, berhenti jadi dosen. Ilmu dan amal bersatu, inilah yang sekarang menjadi masalah. Al ilmu syai'un wa mas'uliyatul ilmi syai'un akhar. Ilmu ngamalkan ilmu mah bab lain, tidak bersatu ilmu dan amal itu. Maka terjadilah kegagalan di dalam mencapai tujuan pendidikan nasional tadi. Apa bentuknya? Banyak. Moral rendah, korupsi, nepotisme, tidak punya rasa malu, ngambil keputusan sekalipun ada kepentingan, dilarang oleh undang-undang, tapi tetap ngambil keputusan untuk menentukan seseorang. Ini moral yang tidak baik bagi pejabat-pejabat publik untuk kita tiru oleh para mahasiswa hukum, khususnya di mana saya mengajar mahasiswa hukum. Saya sampaikan kepada para mahasiswa, di atas hukum itu ada kepatutan, ada etika. Kalau seorang penegak hukum sudah melampaui batas-batas etika, itu tidak layak menjadi penegak hukum. Inilah yang diinginkan oleh kita semua, para lulusan-lulusan STID, untuk tercapainya tujuan pendidikan nasional ini. Kita sudah dibisakan, dimampukan ya, karena fakta-faktanya di lapangan melahirkan pola-pola perilaku-perilaku moral-moral yang rendah, kekerasan di mana-mana antar anggota keluarga, kekerasan terjadi, seperti terjadi pembunuhan dan lain sebagainya, karena tujuan pendidikan nggak sampai. Bahkan yang bergelar sarjana sekalipun terjerumus bukannya membela kebenaran, tapi dia terjerumus pada jurang kesalahan karena terlibat dengan kasus-kasus yang jahat. Ahli hukum terlibat kasus hukum, ahli ekonomi bukan memperbaiki ekonomi, tapi malah merusak ekonomi. Ahli lingkungan tidak mampu meneruskan bagaimana memperbaiki lingkungan alam yang sekarang sudah cukup panas, tapi malah ikut terlibat merusak kondisi alam. Ini karena tujuan pendidikan nasional tidak tercapai, karena talqin dzikir tidak menggema di seluruh bangsa Indonesia. Kalau talqin dzikir bergema di seluruh bangsa Indonesia dalam sistem pendidikan nasional, maka tujuan pendidikan nasional itu dengan cepat akan terrealisasi. Kemudian ini karena orasinya antara wisuda dan manakib, jadi harus seimbang, cari pilih-pilih mana yang bisa dipahami oleh ahlul manakib dan mana yang bisa dipahami oleh para sarjana ya. Jadi harus dua bahasa ini yang bisa dimengerti dan dimahami. Ya. Yang ketiga, kalau tujuan pendidikan nasional ini tercapai,
Jadi tujuan kita berilmu, mencari ilmu ini menurut hemat saya adalah untuk mencapai generasi ulul albab. Di dalam Al-Quran itu ada ulul ilmi, ada ulul nuha, ada ulul albab, ada ulul absar, ulul azmi dan lain-lain. Kita ambil salah satunya ulul albab, suatu sosok yang tepat dibicarakan atau juga disampaikan kepada para wisudawan sesuai dengan manqobah tadi itu. Manqobah 3, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani seorang yang cerdas. Manqobah keempatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani seorang yang khasyah kepada Allah. Itu lihat kita di surat Al-Imran 191-192 untuk melihat bagaimana ulul albab ini ya, disebut menjadi salah satu sosok ilmuwan. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Pribadi atau karakter ulul albab ini, pertama dia sempurna ilmu lahir, ilmu batinnya. Di ayat ini ulul albab ini ilmu batinnya dulu yang diperbaharui. Dan inilah yang menurut saya, kalau kita mempelajari sejarah Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Nabi, itu dibersihkan dulu qalbunya, tazkiyatun nafsi dulu. Kita jarang melihat itu. Bahkan sebagian riwayat dibelah dadanya, dibersihkan oleh malaikat. Itu titik pertama kita belajar. Di sini disebut alladzina yadhkuruna Allah, yang selalu zikir kepada Allah. Di dalam Al-Quran, para wisudawan, hanya kalimat zikrullah yang selalu diiringi dengan kalimat katsiro. Sholat nggak ada katsironya, puasa nggak ada katsironya. Innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat was-shadiqin was-shadiqat, ya, was-sabirin was-sabirat. Terus wadzakirin Allah wadzakirati katsira a'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Hanya zikir yang banyak. Jadi yang diperintahkan oleh Allah itu zikir yang banyak. Zikran katsira. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Di ayat-ayat Al-Qur'an tidak ditemukan bagaimana diperbanyak secara eksplisit menyebut kata katsira. Maka tepatlah kalau kalimat la ilaha illallah itu 12 huruf. 12 huruf artinya selama kita hidup 12 jam dalam satu hari memperbanyak kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat thayyibah la ilaha illallah. Itu yang pertama. Baru tujuan menjadi sarjana di ayat ini, di surat Al-Imran 191-192 ini, dia harus sampai setelah berzikir dia berpikir wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kesimpulannya apa yang dia lihat, apa yang dia pelajari, maka kuliah apapun, ilmu apapun, sampai pada kesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itulah tujuan kesarjanaan yang disiapkan oleh SCID, menjadi sarjana-sarjana yang mampu melihat fenomena alam ini bukan cukup selesai membaca, tapi pada kesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nuta ditalkin mah moal bisa lebih tadinya. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itulah pesan buat para santri ya. Alif, nun, ta, ro, dan ti-nya
Itu Indonesia betul itu. Santri juga. Sinnya salikun ilallah, orang yang menuju kepada Allah. Seorang santri kepada Allah sesuai dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Nun, naibun anil ulama. Para santri harus meneladani akhlak luhur para ulama, ya, sesuai dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Indonesia betul para santri. Alhamdulillah kita berada di lingkungan yang tadi tujuan pendidikan nasional kita sudah realisasikan lewat talqin dzikir. Santri yang ada di sini pun cocok dengan sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Taknya tarikun adawah wal iftiraq, meninggalkan permusuhan, meninggalkan perpecahan. Seorang santri, para santri sekalian, bukan seorang yang gemar bermusuhan, bukan orang yang mencari-cari perpecah belah, tetapi santri adalah yang menjunjung tinggi persaudaraan, persatuan Indonesia. Itu santri. Ragibun anil khairah wal hikmah, cinta kepada kebaikan dan hikmah. Seorang santri hendaklah membekali dirinya dengan hikmah-hikmah supaya dia mampu melihat fenomena alam ini bukan hanya dengan mata indranya, tapi juga dengan mata batinnya. Permusyawaratan perwakilan, wasyawirhum fil amri, sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran. Yang terakhir, yakin bisyafaatillah wa bisyafaati Rasulillah. Santri dengan yakin dengan pertolongan Allah dan pertolongan Rasulullah SAW, dengan keyakinan akan pertolongan inilah maka akan tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin sekalian, jadi generasi ulul albab yang mesti diraih oleh para lulusan SCID ini adalah kombinasi, ya, kemampuan antara berpikir dan berzikir yang itu sudah ditanamkan oleh dosen-dosen, oleh guru-guru di pesantren di kampus ini, dan itulah bekal kalian para alumni, para wisudawan untuk menghadapi perubahan-perubahan di Indonesia yang begitu cepat. Dan yang terakhir, di dalam Al-Quran selalu dihubung-hubungkan kalau ingin belajar sukses itu kuncinya hanya takwa. Wattaqullaha wa yu'allimukum. Karena ilmu yang diberikan kepada kita hakikatnya utul ilma, nggak ada yang kita cari, semuanya Allah berikan. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma, semuanya diberi. Yas'alunaka 'anil ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi, semuanya diberi oleh Allah. Dan untuk mencapai itu di surat Al-Baqarah Allah sebutkan wattaqullaha wa yu'allimukum. Jadi untuk mencapai kemudahan di dalam mencari ilmu, maka bertakwalah alias bertalqinlah. Wa yu'allimukum, Allah akan mengajarkan. Itu pakai fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu sekarang dan akan datang, nggak putus. Kalimatnya dengan kalimat fi'il mudhari. Wa yu'allimukum, Allah yang akan mengajarkan sekarang dan yang akan datang. Ilmu yang sekarang terjadi dan ilmu yang belum terjadi akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Hadirin rahimakumullah, terakhir sebuah pantun menjadi sarjana bukan kebetulan, tapi merupakan ketetapan Tuhan. Kami mohon Abah mendoakan agar wisudawan selamanya, semuanya, segalanya hidup dengan nyaman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah,
penyerahan cenderamata dari